Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Sidang pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat mulia ini kita tidak pernah berhenti untuk memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita peluang untuk berubudiyah di dalam bulan suci Ramadan, di mana kita ketahui bahwa bulan suci Ramadan merupakan penghulu daripada bulan-bulan yang lain, di mana banyak sekali kelebihan-kelebihan dan lipat ganda daripada ganjaran yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sedang saya memuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi asbab untuk diterimanya dan dikabulkan doa kita. Dan ayat ini diawali dengan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ketika ada orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Rabb, maka di sini jawabannya fa inni qarib. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ayat ini merupakan ayat ke-186 di dalam surah Al-Baqarah. Sebagaimana kita ketahui, ayat sebelumnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang bercerita tentang bulan suci Ramadan. Dan ayat sebelumnya 184 ayyaman ma'dudat. Dan ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang sangat-sangat sering kita dengar bahwa ayat itu tentang bulan suci Ramadan. Nah, rentetan ayat-ayat ini merupakan bercerita tentang bulan suci Ramadan. Dan ayat 187 setelah ayat wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni juga bercerita tentang bulan suci Ramadan. Wa hilla lakum lailatas shiyami rafatu ila nisaikum, dan seterusnya. Nah, ayat 186 bercerita tentang doa yang mengisyaratkan kepada kita bahwa doa ketika seseorang dalam keadaan berpuasa, maka dia lebih diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat itu dia sedang berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat pertama yang kita ketahui dalam doa, bahwa ketika seseorang berpuasa ataupun dalam keadaan imsak, dia posisinya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka doa yang dia panjat, doa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di awal ayat wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ibadun, bukan abidun. Karena kata ibadun dalam Al-Qur'an dengan abidun dia berbeda maknanya, walaupun dari asal kata abdun. Wa idza sa'alaka 'ibadi, apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku. Tapi siapa mereka hambaku yang dimaksud dalam ibadun? Mereka adalah hamba-hambanya Allah yang dimaksud dalam abidun, akan tetapi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
Karena pada hakikatnya kata ibadun, mereka yang diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi pilihan yang Allah berikan kepadanya dia gunakan untuk beriman kepada Allah, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia letakkan semua pilihan yang Allah berikan itu dia letakkan kepada pilihan yang Allah inginkan. Nah, ini yang dimaksud dengan ibadun. Berarti kata ibadun di sini tidak semua dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang merasa dekat. Hanya mereka orang-orang yang bertitel ibadun. Sebagaimana Allah jelaskan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Di sini wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan siapa? Dengan ibadun, dengan hamba-hambanya yang taat kepadanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala membalas dengan fa inni qarib, tanpa ada perantara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjawab ketika ada orang-orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yas'alunaka 'anil mahyid qul huwa wa yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj wa yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fihi qul qitalun fihi kabir. Semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah SAW, maka dijawab dengan qul. Qul di sini bermakna, wahai Rasul, katakanlah kepada mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan mereka dengan perantara Rasulullah SAW. Ini ketika ada ayat-ayat yang bersifat pertanyaan, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala membalas, menjawab melalui ataupun perantara Rasulullah SAW. Kemudian ada ayat yang lain yang dijawab dengan faqul. Contohnya wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faqul yang menunjukkan bahwa pertanyaan yang ditanyakan itu belum ditanyakan, akan tetapi pasti akan ditanyakan. Dan apabila pertanyaan itu ditanyakan nanti, faqul yansifuha rabbi nasfa. Akan tetapi di dalam ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, tidak ada jawabannya faqul dan juga tidak ada qul. Dan ini mengisyaratkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melalui perantara Rasulullah SAW, akan tetapi dijawab langsung, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan orang-orang yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawab, akan menerima permintaan-permintaan, doa-doa ketika mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini hakikat yang kedua kita ketahui bahwa ketika seseorang berdoa bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dan tidak mengabulkan permintaannya. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka potongan ayat yang terakhir yang menunjukkan bahwa apabila seseorang menerima, menjawab apa yang Allah tanyakan, mengerjakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, maka di sini Allah Subhanahu wa taala akan menjawab, akan menerima, akan mengabulkan permintaan daripada hamba-Nya. Falyastajibu li, maka hendaklah dia menerima, menjawab apa yang Allah inginkan. Wal yu'minu bi, dan juga diperintahkan kepada mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang dia impikan, apa yang dia doakan,
apa yang dia mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat yang terakhir dalam kesempatan yang sangat singkat ini, doa merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan daripada kita berdoa bukan untuk kita mendapatkan apa yang kita minta, akan tapi itu merupakan ubudiyah kita kepada Allah. Karena ketika seseorang berdoa, maka dia merasakan bahwa dia adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang sudah berdoa dikarenakan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan tingkatan doa yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang diminta oleh hamba itu merupakan standarisasi dari hamba untuk mendapatkan kebaikan kepadanya. Akan tetapi ketika seseorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada dia walaupun dia menganggapnya bukan baik. Karena kebaikan yang mutlak yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan keinginan dan kebaikan dalam pandangan manusia boleh jadi itu benar, boleh jadi itu salah. Karena yang lebih mengetahui tentang keadaan seorang manusia yaitu yang menciptakan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bermanfaat. Semoga kita dapat mengambil ibrah daripada ayat Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk orang-orang yang tergolong dalam golongan ibadun, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.